Shalom saudaraku, pada hari ke-33 doa puasa 40 hari ini kita akan membahas nama Tuhan El Gibor, Allah yang perkasa. Mari fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman. God bless you. Nih, koleksi mobil baruku. Lihat, yang pertama nih ada mirip Ferrari nih. Ini aku beli harganya 2 triliun nih. Terus, ini kan masih yang mirip Ferrari, masih ada mereknya kan. Itu yang belakangnya tuh. Oh yang itu? Iya, yang warna biru. Iya. Itu dulu pernah juara F1 itu, juara Oh, iya? 1. Iya. Oh. Awalnya tuh dikasih harga berapa ya? 3, terus aku minta, alah terlalu murah. Aku minta 5 triliun aja. 5 triliun. Oke, aku dapat 5 triliun tuh. Iya. Terus ada satu lagi, karena aku koleksi semua yang punya Elvis, aku beli tuh mobilnya Elvis tuh, yang belakang. Yang paling belakang itu? Ya, yang belakang itu. Oh. Warna iya. putih. Oh. Itu gila itu. Itu awalnya tuh dia minta 8, terus karena aku kayak kasihan sama penjualnya itu aku kayak kasih, nih 10 triliun aja nih. Wah. Bayarnya cash. Aku Wow. bawa langsung cash. Nah, Banyak banget duit lo ya. Ini santai. Uangku udah kayak nggak terhitung. Bro. Gue kasih tau lo ya. Kayaknya lo jangan sombong-sombong kayak gini terus deh. Lo tahu kan, harta di dunia ini fana. Ini tuh nggak akan selamanya, bro. Tuhan kita tuh Tuhan yang perkasa. Dia bisa memutar balikan Apa keadaan. sih? Nah, iya bro. Banyak orang yang udah jatuh Apa loh, aku bro. udah denger aku? Ya udah, terserah lu sih. Kalau gue memang nggak bisa maksa lu, Nih. tapi gue sebagai teman bisa kasih tahu. Perusahaanku itu banyak. Santai. Udah perusahaan banyak. Usahaku juga nggak cuma satu. Dan itu uangnya pasti unlimited. Unlimited tahu kan, pasti datang. Udah setiap hari datang. 1 triliun satu hari, 1 triliun satu hari. Dan itu nggak terbatas lah pokoknya. Udah mana ada Tuhan bantu itu, aku usaha dari kecil, dari awal-awal. Aku rintis dari awal itu. Ya udahlah, terserah lu lah. Ya udah itu lah. Aduh, gimana ya? Harusnya pas itu aku nggak sombong dulu. Harusnya aku dengerin perkataan Jamie sih. Ya ampun, masa gara-gara aku sombong, aku jadi kayak kehilangan semua hartaku ya. Rumahku kebakar, pekerjaanku hilang semua, usahaku bangkrut. Dan sekarang aku harus jadi pembantu di sebuah rumah untuk bisa cari makan. Harusnya aku tahu dari awal kalau Tuhan itu Allah yang perkasa. Dia sanggup membalikan keadaan seperti Dia membalikan tangannya. Aduh, maaf ya Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita,
Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-33 doa puasa kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan adalah penasihat yang ajaib di dalam hidup kita. Hari ini saudara, mari kita merenungkan bersama-sama bagaimana Allah adalah Allah yang perkasa bagi setiap kita. Saudara, dalam hidup ini kita akan berjumpa dengan dua tipe manusia. Yang pertama adalah mereka yang sedang baik-baik saja, mereka yang sedang bahagia, mereka yang sedang penuh damai sejahtera, mereka yang sedang dalam sukacita yang besar. Yang kedua adalah mereka yang sedang dalam penderitaan, mereka yang sedang dalam keterpurukan, mereka yang sedang dalam kesusahan, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, setiap kali apa yang terjadi di dalam hidup kita, karakter kita, sikap hati kita ditentukan oleh keadaan kita. Padahal sebenarnya kita punya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Kita punya Tuhan yang sekali sentuh saja keadaan kita akan berubah. Kita punya Tuhan yang sekali berkata-kata, maka perkataannya itu mengubahkan hidup kita. Saudara, kalau kita dalam sebuah kebahagiaan, ketika kita dalam sebuah damai sejahtera, ketika hidup kita seakan semua baik-baik saja, apakah kita menjadi orang-orang yang tetap melihat Tuhan sebagai Tuhan yang perkasa di dalam hidup kita? Apakah kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera? Apakah kemudian kita menjadi sombong, menjadi congkak, jadi tidak butuh Tuhan, menganggap bahwa setiap usaha mereka lah yang membuat mereka menjadi seperti itu? Padahal saudara, tidak ada usaha manusia kita yang bisa membuat kita berhasil. Tidak ada usaha manusia kita yang bisa membuat kita kuat kalau tidak dengan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, maka semua usaha kita akan menjadi sia-sia. Kalau tanpa Tuhan, maka setiap kerja keras kita hanya seperti butiran debu, hanya seperti remahan kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Seperti ilustrasi drama tadi. Kalau nggak ada Tuhan, kita tidak mungkin bisa sukses. Sesukses apapun kita, kalau kita sedang menentang Tuhan, kalau congkak dengan Tuhan, maka Tuhan bisa dengan mudah mengambil semuanya dari hidup kita. Demikian pula ketika kita sedang dalam penderitaan, ketika kita sedang diuji, ketika kita sedang dididik. Saudara, mari melihat kita punya Tuhan yang perkasa. Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta, Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap keadaan kita. Mari percaya Tuhan yang perkasa itu bukan karena kekuatan kita yang kecil, bukan karena ketidakberdayaan kita, tapi mari melihat kita punya Tuhan yang sanggup mengembalikan keadaan. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap air mata kita menjadi tari-tarian. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang perkasa. Mari percaya, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Tetap percaya, semua yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari kekuatan keperkasaan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita melekat kepada Allah yang perkasa. Mari tetap percaya, Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Tuhan yang perkasa. Dalam setiap keadaan kami hari ini Tuhan, entah kami yang sedang dalam pergumulan, ataupun kami yang sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, biar kami tetap melihat Tuhan yang perkasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Tuhan, ubahkan keadaan kami hari ini. Biar setiap air mata kami menjadi tari-tarian.
Biar setiap sukacita kami semakin berlimpah, karena kami tahu kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.